Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بحق وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين وبحق القرآن العظيم استجب دعانا يا الله يا فتاح يا عليم يا خبير يا مبين يا فتاح يا يا مبين يا فتاح يا عليم يا خبير 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 يا مبين يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين يا عليم علمنا بعلم نافع يا خبير أخبرنا من كل شيء يا مبين بين علينا كل الأمور ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا ببركة يوم القرآن. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan Pengurus DKM Al-Muharram Haji Ibnu beserta jajaran, para bapak, ibu jamaah sholat subuh disertai kajian ba'da subuh yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini bisa kembali melaksanakan ibadah sholat subuh dan kajian subuh, yang mudah-mudahan dengan hal ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa kemaslahatan di dini wa dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya.
Amin ya Allah. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kajian pagi hari ini izinkan saya ingin kembali mengingatkan pada kita, khususnya diri saya sendiri, untuk bisa melatih kembali kesabaran. Bersabar dalam menjalani kehidupan, terlebih lagi dalam bulan Shofar, yang dimana menurut para ulama bulan Shofar adalah bulan kesabaran. Setelah kita melampaui atau melewati bulan Muharram, yang dimana dalam bulan Muharram kita lebih belajar hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, setelah itu kita memerlukan kesabaran, baik dalam melaksanakan ibadah pada Allah, dalam mencari anugerah, dalam mencari nafkah, rezeki dan sebagainya, terlebih lagi dalam menghadapi musibah. Tentu musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disiapkan bukan untuk menyiksa kita, ataupun bukan karena memang Allah membenci kita, tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Ketika kita bisa bersabar di dalam menghadapi musibah, maka musibah itu akan berubah menjadi anugerah. Bagaimana tidak menjadi anugerah sebuah musibah ketika kita sikapi dengan kesabaran? Maka yang pertama, musibah itu akan menjadi kiparat penghapus, pelebur atas dosa kita. Tentu ketika kita dihapus dosanya, dibersihkan dan dilebur sehingga kita suci kembali, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, kita harus bisa bersabar ketika menghadapi musibah, yang musibah itu insya Allah akan menjadi kiparat dosa kita. Yang kedua, ketika kita bersabar, maka kesabaran ini akan merubah musibah menjadi anugerah berupa peningkatan derajat. Tingkatkannya derajat kita, baik dalam derajat duniawi maupun derajat ukhrawi, terutama derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sering terjadi terutama di kalangan para nabi, para rasul, ulil azmi. Yang disebut dengan ulil azmi itu karena kesabarannya dalam menjalani dakwah, menerima cobaan, rintangan dan sebagainya, tapi beliau semua tetap sabar, dan kesabaran inilah meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita mendapatkan peningkatan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah anugerah. Yang ketiga, ini yang paling utama, di mana ketika kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah, maka kesabaran tersebut akan melahirkan kecintaan Allah kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabarahu. Sungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Apabila ia bersabar,
apabila ia mendapatkan ujian, maka ia bersabar. Kesabaran ini akan melahirkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita mendapatkan musibah, kita janganlah suudzon, janganlah berburuk sangka kepada Allah. Justru kita harus husnudzon, berbaik sangka, bahwa ketika musibah kena kepada kita, mungkin saja Allah ingin menghapus dosa kita. Mungkin saja Allah ingin meningkatkan derajat kita, dan yang paling utama adalah Allah ingin meningkatkan kecintaannya kepada kita. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka inilah anugerah yang tiada tara, yang melebihi kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Maka oleh karena itu, para ulama mengajarkan kita, ketika kita mendapatkan musibah, maka kita haruslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya orang mukmin berzikir sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, mereka ketika mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampu berzikir, mengembalikan, menyadari bahwasanya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka segala sesuatu di alam hidup, di alam dunia ini sudah diatur oleh Allah. Ketika aturan itu sampai kepada kita, termasuk di dalamnya musibah, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir, minimal membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, berzikir pun juga bagi kalangan tertentu yang sudah bisa memahami dan menyadari bahwa musibah itu hakikatnya adalah anugerah, maka orang-orang khusus ini berzikirnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika kita mempunyai musibah ataupun kena musibah, kalau kita sudah menyadari bahwa musibah itu di belakangnya atau hakikatnya adalah anugerah, ketika kita bersabar, maka kita akan mampu mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu akan menjadi kiparat dosa, itu akan menjadi peningkatan derajat, dan itu akan meningkatkan kecintaan kepada Allah, kecintaan Allah kepada kita, dan tentu kita pun akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mohon maaf, ya, ini kata guru saya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu kalau musibahnya kena ke kita. Tapi kalau kena kepada orang lain, meskipun kita tahu itu akan meningkatkan derajat, itu akan menghapus dosa, dan itu akan meningkatkan kecintaan kepada Allah, tapi jangan mengucapkan alhamdulillah. Cukup saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti takut salah paham. Nah, selanjutnya, meskipun musibah ini menjadi anugerah, bisa menjadi anugerah ketika kita sabar, namun musibah tidak boleh diminta kepada Allah. Musibah tidak boleh dicari-cari, apalagi musibah dibuat-buat. Tetap saja namanya musibah harus kita jauhi, harus kita antisipasi, dan harus kita cegah. Tetaplah memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari musibah. Ini supaya kita tidak salah, karena dalam syariat kita wajib untuk menyelamatkan diri kita. Umpama kita
sakit atau apapun kita harus berobat dan sebagainya. Tapi kalaupun gitu ya, setelah kita berupaya, berikhtiar, menjaga diri, mengantisipasi dan sebagainya, maka ketika pun musibah itu tiba pada kita, kita mohon kepada Allah bisa bersabar dan segera dihilangkan musibah tersebut. Jadi satu, meskipun musibah ini bisa menjadi anugerah, jangan pernah meminta kepada Allah dikenakan musibah. Harus terus mohon kepada Allah diselamatkan dari musibah. Yang kedua, ketika musibah itu sampai kepada kita, kita harus sabar dan kita pun harus berusaha untuk menghilangkan atau terlepas dari musibah. Tetap harus ikhtiar dan harus berdoa. Nah, di antara doa yang mungkin ya bisa kita amalkan dan ini diajarkan oleh para ulama adalah di antaranya membaca sholawat. Ada khusus namanya sholawat mubrom. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mukrami innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah sholli ala, berikanlah rahmat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadfa'anna, dan cegahlah dan jagalah dan lindungilah kami minal bala'i, dari segala mara bahaya, al-mukrami, yang sulit. Mukrami itu yang sulit dicegah, sulit diterima dan sebagainya. Artinya musibah yang berat. Nah, musibah berat ini bisa bentuknya kecil ataupun besar, karena kaitannya dengan hati kita, kaitannya dengan nafsu kita. Nafsu tentu kecil atau besar pasti tidak mau menerima musibah. Maka ketika kita sering membaca doa ini atau sholawat ini, mudah-mudahan nanti Allah pertama kita diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Yang kedua, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita. Minal bala'il mukrami innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan segalanya, termasuk Allah yang menciptakan musibah, dan Allah pula yang bisa menghindarkan terhadap musibah. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita dijaga, dihindari dan dijauhkan dari mara bahaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.